Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Angelina, NIM 20211323 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara dan ideologi Pancasila untuk memenuhi tugas PPKN. Ideologi negara dan ideologi Pancasila. Pengertian ideologi. Istilah dari ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea serta logi. Idea berarti melihat atau idean, sedangkan logi itu berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi itu bisa diartikan ialah sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Ideologi tersebut bisa juga diartikan ialah sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas, pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk sebagai kelangsungan hidup. Adapun ideologi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama terbuka, yaitu dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Yang kedua, tertutup, yaitu ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Terdapat juga macam-macam ideologi yang pernah ada di dunia. Yang pertama komunisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga sosialisme, yang keempat konservatisme, yang kelima komunitarianisme, yang keenam libertarianisme, yang ketujuh nazisme, yang kedelapan nasionalisme, yang kesembilan monarkisme, yang kesepuluh fasisme, yang kesebelas demokrasi. Sekarang kita memasuki yaitu pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ialah nilai-nilai luhur, budaya, serta agama religius bangsa Indonesia. Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar negara serta ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai maupun norma yang dengan berdasarkan sila-sila Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat 5 sila, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah mengetahui apa itu ideologi Pancasila dan dasar negara, di bawah ini merupakan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh serta memelihara kesatuan dan juga persatuan. Yang kedua, membimbing dan juga mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai suatu tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk dapat memelihara dan juga mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangkan serta mengawasi keadaan serta juga kritis kepada adanya upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kelima, sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan negara, serta juga memperbaiki kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, makna ideologi Pancasila. Pancasila selain memiliki kedudukan sebagai dasar dari negara, juga memiliki kedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Sehingga makna Pancasila dan ketetapan tersebut bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila itu menjadi tujuan
cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila ialah sebagai ideologi yang memiliki makna antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu merupakan cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu merupakan nilai yang disepakati dengan bersama dan oleh sebab itu menjadi salah satu alat atau sarana untuk mempersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Memasuki pembahasan dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi realita. Nilai-nilai dasar yang tercantum pada ideologi tersebut mencerminkan suatu kenyataan hidup yang terdapat di dalam masyarakat, yang mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme merupakan suatu kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar agar bisa dapat memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan serta masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, dimensi fleksibilitas merupakan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi serta juga menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang sudah dituliskan di atas, nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Hal tersebut merupakan nilai dasar dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, serta kemasyarakatan. Nilai Pancasila terselip nilai lainnya dengan secara lengkap serta juga harmonis, baik itu dari nilai-nilai vital, material, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai etis, nilai estetis, ataupun juga nilai religius. Adapun nilai Pancasila sebagai ideologi objektif dan subjektif, nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif, yang pertama, rumusan daripada kelima sila itu sendiri memiliki makna yang terdalam. Yang kedua, Pancasila yang tersimpan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Yang ketiga, inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif menjelaskan bahwa keberadaan daripada nilai-nilai Pancasila itu bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab, yang pertama, nilai-nilai Pancasila tersebut timbul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila di dalamnya itu memuat nilai-nilai kerohanian. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup, landasan, pedoman, tujuan bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila di dalamnya itu merupakan nilai yang digali, tumbuh serta juga berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Kemudian kita memasuki pembahasan yang terakhir. Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan Undang-Undang Dasar memuat isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara, itu termasuk juga di dalamnya pengurus partai serta golongan fungsional untuk dapat menjaga budi pengerti, kemanusiaan yang luhur, dan juga memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkenan untuk melihat saya dalam memaparkan materi. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.